Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra Prasetya. Saya kuliah di Fakultas Teknik Industri. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia terhadap Merek Ekspor Industri Pangan. Tujuan dari tugas artikel saya adalah pentingnya penggunaan bahasa Indonesia terhadap ekspor pangan yang akan kita ekspor ke luar negeri. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat video tersebut. Nah, kita sudah masuk ke rangkaian isi atau daftar isi artikel yang akan saya paparkan. Berikut adalah daftar isinya. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah kajian teori, yang ketiga hasil dari pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Mari kita masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah penggunaan bahasa dalam branding produk menjadi semakin penting untuk memperkuat identitas merek dan pengaruh persepsi konsumen. Yang kedua, dampak dari penggunaan bahasa Indonesia dalam merek terhadap ekspor produknya adalah meningkatnya kepercayaan dan kepuasan konsumen luar negeri terhadap produk tersebut. Yang ketiga adalah persepsi konsumen terhadap merek Indomie di pasar internasional. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke kajian teori. Kajian teori metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang didasarkan pada pengumpulan sumber data yang didapatkan dari internet. Pengumpulan sumber data yang dilakukan oleh penulis adalah studi literatur, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dan informasi dari berbagai dokumen pendukung seperti buku, majalah, gambar, jurnal, ilmiah, dokumen, elektronik, dan lain-lainnya sebagai yang didapatkan memperkuat pernyataan-pernyataan dalam penelitian. Pengumpulan data studi literatur yang diperoleh dalam penulisan adalah tahapan yang diantaranya mencari artikel berdasarkan relatif dengan topik pembahasan dan tahun penelitian, kemudian mengurutkan struktur penjelasannya. Nah, dalam jurnal saya ada poin-poin penting dari hasil penelitian, yaitu adalah menjaga identitas budaya melalui bahasa, strategi pemasaran berbasis bahasa, dampak penggunaan bahasa pada ekspor Indomie, ekspansi global Indomie, kisah sukses berbahasa Indonesia, membangun citra merek internasional dengan bahasa Indonesia, membangun citra merek internasional dengan berbahasa Indonesia, inovasi berkelanjutan, kunci sukses Indomie global. Nah, dari hasil penelitian tadi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menjaga identitas budaya melalui bahasa. Bahasa sebagai identitas merek, pengguna bahasa Indonesia dalam merek Indomie dan varian mie goreng menegaskan asal-usul produk ini dari Indonesia. Hal ini menciptakan kesan ekonisme yang menarik bagi konsumen global sekaligus membangun ikatan emosional dengan budaya Indonesia. Mempertahankan konsistensi global. Meskipun disesuaikan dengan preferensi pasar global, Indomie tetap konsisten menggunakan bahasa Indonesia dalam bagian integral dan identitas mereknya di bagian negara. Hal ini membantu memperkuat pengenalan merek dan menjaga citra Indomie sebagai produk asli Indonesia. Nah, yang kedua adalah strategi pemasaran berbasis bahasa. Branding yang kuat. Penggunaan bahasa Indonesia dalam merek Indomie dan varian produk telah membangun citra merek yang kuat dan unik di pasar global. Hal ini membantu membedakan Indomie dari kompetitor dan menarik perhatian konsumen. Adaptasi lokal. Meskipun tetap mempertahankan unsur bahasa Indonesia, Indomie juga menyesuaikan kemasan dan informasi produk dengan bahasa lokal di masing-masing negara. Ini memastikan produk dapat dengan mudah dipahami oleh konsumen setempat. Yang selanjutnya adalah informasi berkelanjutan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam branding Indomie mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan mengembangkan varian produk baru. Hal ini memperkaya pengalaman konsumen dan memperluas jangkauan produk di pasar internasional. Dampak penggunaan pada ekspor Indomie meningkatkan kepercayaan konsumen. Membangun bahasa Indonesia yang konsisten dalam branding Indomie membangun kepercayaan konsumen global terhadap keaslian dan kualitas produk. Hal ini mendorong royalitas konsumen dan memperluas mangsa pasar Indomie di luar negeri.
Diferensiasi produk. Kemasan Indomie yang menampilkan bahasa Indonesia memberikan keunikan dan citra produk yang berbeda dari kompetitor. Ini membantu Indomie bersaing secara efektif di pasar internasional dan meningkatkan daya tarik produk. Jembatan budaya. Jembatan budaya menggunakan bahasa Indonesia dalam branding Indomie, memperkenalkan budaya Indonesia dalam konsumen global. Hal ini dapat menjadi jalan bagi pertukaran budaya dan memperkaya pengalaman kuliner Indonesia. Nah, yang keempat, ekspansi global Indomie. Kisah sukses berbahasa Indonesia. Pengenalan merek. Merek Indomie yang menampilkan bahasa Indonesia telah menjadi ikon global, dikenal luas di berbagai negara di seluruh dunia. Terus, adaptasi lokal. Indomie menyesuaikan kemasan dan informasi produk dengan bahasa preferensi konsumen di masing-masing pasar, sambil tetap mempertahankan identitas berbahasa Indonesia. Kepercayaan konsumen. Penggunaan bahasa Indonesia dalam branding Indomie membangun kepercayaan konsumen global terhadap keaslian dan kualitas produk, mendorong loyalitas konsumen. Yang kelima, membangun citra merek internasional dengan bahasa Indonesia. Jangkauan global. Indomie telah menembus lebih dari 80 negara di seluruh dunia, menunjukkan keberhasilan bahasa Indonesia dalam branding ekspansi internasional. Yang kedua adalah identitas budaya. Penggunaan bahasa Indonesia dalam merek dan kemasan Indomie memperluas identitas produk sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Yang ketiga, pengenalan merek. Konsistensi Indomie dalam penggunaan bahasa Indonesia membangun brand awareness yang kuat di pasar global. Nah, untuk yang keempatnya, loyalitas konsumen. Strategi branding berbasis bahasa Indonesia, Indomie telah memupuk loyalitas konsumen di berbagai negara. Terakhir, yang keenam adalah informasi berkelanjutan, kunci sukses Indomie global. Pengembangan varian baru. Indomie terus berinovasi dengan meluncurkan varian baru yang disesuaikan dengan preferensi pasar lokal namun tetap mempertahankan identitas berbahasa Indonesia. Adaptasi desain kemasan. Indomie juga menyesuaikan desain kemasan produk dengan budaya dan gaya estetika masing-masing negara sambil menjaga konsistensi penggunaan bahasa Indonesia. Kolaborasi strategis. Indomie juga menjalani kemitraan dengan lokal influencer dan brand ternama untuk memperluas jangkauan pasar global sekaligus memperkuat citra berbahasa Indonesia. Nah, kita sudah di bagian kesimpulan. Kita akan bahas kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kesimpulannya adalah visual kemasan mie Indomie goreng yang dijual di berbagai negara menunjukkan bahwa strategi pemasaran dengan bahasa Indonesia dapat meningkatkan daya tarik internasional dan menegaskan asal produk dari Indonesia. Dampaknya termasuk meningkatkan ekspor, persaingan di pasar global, dan mengenalkan konsumen akan produk buatan Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia pada kemasan terbukti efektif dan menarik perhatian konsumen di internasional dan memperkuat identitas produk, mendorong industri pangan Indonesia dan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas guna memenuhi standar global. Sekian adalah video presentasi yang saya sudah buat. Terima kasih untuk semuanya yang sudah memperhatikan saya, dan maaf jika saya sudah salah kata. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.